Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Kali ini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari operasi hitung vektor berikutnya, yaitu perbandingan dua buah vektor segaris. Pada dasarnya konsepnya sederhana. Jadi kalau kita lihat ilustrasi dari gambar yang ada di sini, ini titik 0 di sini menunjukkan suatu koordinat asal dan di sini ada garis ya. Jadi garisnya kita lebih baik kasih warna merah aja gitu ya. Supaya kalian bisa melihat lebih jelas gitu ya. Kita kasih warna merah garisnya. Jadi garis itu dibagi oleh satu titik di tengah-tengahnya ya. Yaitu titik T, di mana RT banding TS itu adalah M banding N. Pertanyaannya adalah kita nanti biasanya disuruh cari T itu apa sih? Ini adalah salah satu bentuk operasi hitung yang bisa kita dapatkan dengan mengaplikasikan aturan-aturan vektor. Nah, kalau kita perhatikan, kalau di sini adalah titik R, kalau di sini adalah titik T, kalau di sini ada titik S, dan ini adalah original point, maka garis-garis yang kita dapatkan pada saat kita tarik terhadap titik original itu namanya adalah vektor posisi. Jadi ini itu ada vektor posisi R, ini adalah vektor posisi S, dan ini adalah vektor posisi T. Betul ya? Ingat ya, vektor posisi pada dasarnya sama aja dengan koordinat sistem Cartesius pada umumnya. Kita mau cari titik T gimana? Dan kita tahu bahwa perbandingan RT dibanding TS, oke, itu adalah M bagi N. Kira-kira gimana cara T-nya? Sebenarnya tekniknya mudah. Tekniknya kita menggunakan aljabar biasa. Langkah pertama, coba kita kali silang keduanya. Ketika kita kali silang, kita dapatnya N kalikan vektor RT sama dengan M kalikan vektor TS. Kita tahu bahwa yang namanya RT dan TS itu ada vektor garis. Sedangkan yang kita tahu di sini vektor posisi. Kita di video sebelumnya sudah belajar tentang apa definisi vektor posisi dan kaitannya dengan vektor garis. Jadi ketika N kali RT bisa kita tulis dengan N dalam kurung vektor posisi T kurangin vektor posisi R, sama dengan M kalikan vektor posisi S kurangin vektor posisi T. Betul nggak? Nah, ketika kita kali masuk, ini T-nya ada garisnya di atas ya, karena vektor NT kurang NR sama dengan MS kurang MT. Yang kita mau cari si T, maka T-nya kita pindahin. Yang MT ini kita pindahin ruas ke kiri. Jadinya NT ditambah dengan MT sama dengan MS ditambah dengan NR. Oke. Ketika T-nya kita keluarkan, kita akan dapat dalam kurungnya itu adalah N ditambah M sama dengan MS ditambah dengan NR. Jadi kita akan dapat vektor T itu adalah MS ditambah dengan NR dibagi dengan M tambah N. Nah, ini pembuktian rumusnya. Jadi sebenarnya rumus yang didapat itu adalah rumus yang didapat berdasarkan aturan vektor posisi. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, kita udah tahu ya S dan R ya. Jadi MS, lihat perhitungannya, kali NR disilang dibagi M tambah R. Jadi aturannya persilangan. Tapi sebenarnya nggak harus dihafal sih. Kita bisa menggunakan aturan vektor posisi. Ketika kita sudah mengetahui definisi vektor posisi, kita bisa mencari T-nya berapa. Nah, karena kita tahu T di sini pada dasarnya ada vektor posisi T, kalau kita anggap bahwa R itu adalah X1, Y1, Z1, oke, dan kita tahu S itu adalah X2, Y2, Z2 gitu ya. Ketika kita mau mencari T, karena T itu tadi kita udah dapat ya dari sebelumnya. Dari sebelumnya kita tahu T itu adalah MS
ditambah NR dibagi dengan M tambah N. Gitu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya. Berarti kan bisa kita tulis sebagai M kali S itu kan adalah tinggal kita ubah bentuknya dalam bentuk vektor aja ya. S itu adalah X2, Y2, Z2 ditambah dengan N kali R itu adalah X1, Y1, Z1 dibagi dengan M tambah N. Oke, maka kita akan dapat vektor posisi T-nya adalah ketika kita punya vektor dikalikan suatu konstan, maka setiap anggota kali konstanta tersebut ya. Mx2, My2, Mz2 ditambah dengan Nx1, Ny1, Nz1 dibagi dengan M tambah N. Jadi T-nya kita akan dapat adalah Mx2 tambah Nx1, Ny2 ditambah Ny1, Nz2 ditambah Nz1 dibagi dengan M tambah N. Nah, jadi ketika kita mencari koordinat dari T-nya itu sendiri, ya tinggal kita ubah bentukannya jadi bentuk kayak gini ya. Ini sama aja dengan Mx2 ditambah Nx1 dibagi M tambah N, koma Ny2 ditambah Ny1 dibagi dengan M tambah N. Sorry, ini M ya. Oke, ini M ya, bukan N ya. Salah tulis. Koma Mz2 ditambah dengan Mz1 dibagi dengan ini N ya. M tambah N. Ini koordinat T-nya. Karena kan pada dasarnya T ini adalah vektor, T kecil ini adalah vektor posisi ya. Ketika kita punya vektor posisi, kita ubah koordinat, tinggal kita ubah aja bentuk kurungnya jadi seperti itu. Ini yang namanya perbandingan pada dua buah vektor segaris. Jadi konsep dasarnya sebenarnya dari utamanya ada pada vektor posisi. Nah, ada dua jenis perbandingan yang harus kalian lihat. Kadangkala didapat di soal perbandingan negatif. Nah, ketika ada perbandingan negatif gak usah terlalu dipikirin ya. Jadi kadangkala misalnya kita punya suatu garis RS. Jadi di sini ada dalam perbandingan suatu garis ya. Dalam perbandingan garis ketika kita tambahkan satu titik di dalam garis tersebut, ada dua jenis perbandingan yang mungkin. RT banding TS. Lihat arah panahnya ya. RT banding TS. Kita punya garis RS di mana T itu ada pada RS. Di T itu letaknya di dalam RS. RT banding RS perbandingannya adalah M dibanding dengan N. Oke. RT banding RS itu adalah perbandingannya M bagi NN. Oke. Titik T ini kalau titik T membagi RS di dalam. Nah, ketika titik T membagi RS di luar, rumusnya berubah atau enggak kira-kira? Pada dasarnya nggak berubah. Cuman nanti jadi kayak gini. M banding min N. Kenapa di sini ada tanda minus? Lihat arah panahnya. Ketika RT banding TS. Pas waktu dia TS, dia arah panahnya berubah ke arah kiri. RT ke kanan, TS ke kiri. Itulah sebabnya di sini ada tanda minus. Nah, ketika ada tanda minus seperti ini ngaruh nggak? Nggak ngaruh sebenarnya. Rumusnya tetap sama. Jadi kalian masih boleh menggunakan pakai rumus yang udah ada. Tinggal kalian ituin aja. Cuman ya sedikit ada penyesuaian. Kalian mau pakai bentuk seperti ini boleh, atau kalau misalkan di sini adalah misal ya, kita ambil contoh. Kalau kita misalnya kita lihat baik-baik, di sini ada titik R, ini titik S, di sini titik T gitu ya. Kalau bagian sini adalah 3, bagian sini adalah 1, berarti kalau kita mau pakai sistem seperti ini, boleh nggak kita tulis bahwa di bagian sini adalah 2, di bagian sini adalah 1. Ini panahnya ke sini ya, 1. Jadi sebenarnya banyak cara untuk ngelakuin itu.
Boleh nggak? Nah, boleh. Tapi disarankan, saran saya adalah tetap menggunakan ini. Karena kalau kita sudah tahu definisi dari vektor posisi, perbandingan soalnya negatif sekalipun akan bisa kita dapat nilainya tanpa harus kita menghafalkan rumus ini. Ngafalin rumus ini kan lumayan ya, lumayan berat ya. Kadang-kala kalau misalnya angkanya diganti kita jadi pusing sendiri. Nah, coba mungkin lebih jelasnya kita lihat dari contoh soal kali ya, supaya kalian bisa ngelihat soalnya seperti apa. Jadi di sini ada dua soal. Jadi ada titik A dan titik B gitu ya. Katanya P itu terletak pada ruas garis AB. Entah dia letaknya ada di dalam atau di luar. Ngerti ya? Kalau kita perhatikan yang bagian A itu AP banding PB 3:1. Artinya P-nya itu letaknya di antara AB. Jadi kalau kita bikin garisnya untuk kasus yang A, kalau kita lihat yang kita lihat A P banding PB itu adalah 3:1. Berarti panahnya sama nih. Kalau kita lihat, set panahnya ke sini, set panahnya ke sini. AP banding PB adalah 3:1. Oke. Oke, kita nggak perlu pakai, misal kita nggak mau pakai rumus, tapi kita mau pakai konsep dari vektor posisi. Kita tulis saja AP banding PB itu adalah sama dengan 3:1, betul? Ketika kita lakukan perkalian silang, AP sama dengan 3 kali PB. Betul ya? Paham? Oke, AP sama dengan 3 kali PB. Nah, ketika kita ubah dalam bentuk vektor posisi, karena ini dikasih tahu koordinat, maka AP itu adalah vektor posisi P kurangi vektor posisi A sama dengan 3 kali dari vektor posisi B kurang vektor posisi P. Betul gak? Jadi vektor posisi P kurang vektor posisi A sama dengan 3 kali vektor posisi B kurang 3 kali vektor posisi P. Vektor posisi P pindah ke kanan dong, pindah ke kiri dong, karena kita mau cari titik P-nya di mana. Jadi kan 4P sama dengan 3B ditambah dengan A. Berarti dapat gak vektor posisi P-nya berapa? 3 kali vektor posisi B ditambah vektor posisi A dibagi 4. Nah, kelihatan ya. Ya tinggal kita masukin karena koordinat vektor posisi D dan koordinat posisi A udah sama. Yang sama kan 3 kali B tambah A dibagi 4. Pada dasarnya tekniknya sama. Jadi ketika kita lakukan, kita masukkan nilai koordinatnya, berarti kalau kita mau cari vektor posisi P, 3 kali B itu apa vektor posisinya? Tinggal koordinat B kita ubah dalam bentuk kolom vektor. 10 45 ditambah dengan A-nya itu adalah 201 dibagi dengan 4 gitu ya. Jadi kita akan dapat vektor posisi P adalah, ingat ya, ketika kita punya kalian seperti ini, setiap komponen dikali ya, 30 12 15 ditambah dengan 201 gitu ya, dibagi dengan 4. Maka vektor posisi P adalah 32 12 16 dibagi 4. Ketika setiap vektor posisi atau ketika setiap vektor dibagi dengan konstanta, anggotanya semua dibagi konstanta. 32 bagi 4 8, 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4. Ini vektor posisi P. Kalau vektor posisi P-nya seperti ini, berarti ya koordinat P-nya kita tahu adalah 8,3,4. Nah, mudah kan ya? Mudah. Jadi asalkan sebenarnya asal kita tahu definisi dari vektor posisi, kita bisa tahu bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kita nggak perlu khawatir tentang masalah rumusnya itu. Jadi kita belajar bukan berbasis terhadap rumus, tapi berbasis konsep. Nah, kalau kita lihat bagian yang B di sini perbandingan minus. Kalau kalian lihat perbandingan minus, berarti titik P itu ada di luar. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau misalnya kita bikin ada AB, garis AB di sini,
AP banding PB itu 3 banding 2. 3 banding min 2. Artinya pasti posisi P-nya itu ada di luar. Jadi kalau kita gambar garisnya ya. A P berarti B-nya di sini nih. Kok bisa tahu kok? Nih gini. AP 3 set panahnya seperti ini. P ke B minus 2. Nah, kenapa dia minus? Karena arahnya balik arah. Kalau kita lihat AP kan ke arah kanan ya. PB ke arah kiri. Maka dari itu kenapa di sini 3 banding minus 2. Dimungkinkan vektor, cuman vektor yang bisa perbandingan negatif seperti ini ya. Kita nggak pernah ngelihat selain vektor bisa dapat perbandingan negatif seperti ini. Apakah perlu kita pakai rumus? Nggak perlu. Cukup menggunakan konsep vektor posisi saja. Jadi kita tulis lagi aja ya. AP banding PB itu adalah 3 banding min 2. Kalau misalnya kita lakukan perkalian silang, berarti kita akan dapat min 2 dari vektor AP sama dengan 3 kali vektor PB. Betul? Paham ya? Nah, vektor garis yang udah kita dapat ini ubah kembali dalam bentuk vektor posisi. Karena yang kita tahu kalau kita lihat di soal yang bagian B di sini adalah koordinatnya. Di mana koordinat itu setara dengan vektor posisi. Jadi min 2 kali vektor posisi P kurang vektor posisi A. Ingat, vektor garis itu adalah akhir kurang awal. Sama dengan 3 kali vektor posisi B kurangin vektor posisi P. Kita masukin ya. Min 2 kali vektor posisi P tambah 2 kali vektor posisi A sama dengan 3 kali vektor posisi B kurang 3 kali vektor posisi P. Oke. Ketika 3P-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadi P sama dengan 3B minus 2A. Nah, kenapa bisa minus? Karena dia minus. Jadi pada dasarnya sama. Dibagi dengan berapa? 3B. Kalau 3P ke sini dibagi dengan 1 ya. Karena cuma P doang. Nggak usah pakai bagi-bagi lagi. Karena ketika kita pindahkan ruas dari 3P pindah ruas ke sini kan jadi plus ya. Ya plus 3P kurang 2P kan jadi P ya. Udah kayak gini. Tinggal kita masukin aja koordinatnya. Kita tahu nggak posisi dari B sama posisi dari A apa? Tahu. Udah jelas. Karena vektor posisi dan koordinat itu ada dasarnya 2 hal yang sama. P sama dengan 3 kali B-nya koordinatnya adalah 3 min 2, 5. Kurang 2 kali A itu adalah koordinatnya 1, 1, 1. Karena tinggal kita ubah aja dalam bentuk vektor posisi. Tinggal dalam bentuk matriks kolom. Ketika kita punya suatu vektor dikalikan konstanta, setiap anggotanya kayak konstanta tersebut. 9, min 6, 15. Kurangin dengan 2, 2, 2. Maka kita akan dapat vektor posisi P adalah 9 kurang 2, 7. Min 6 kurang 2, min 8. 15 kurang 2, 13. Ini namanya vektor posisi P. Yang ditanyakan koordinat P. Ya kalau ditanya koordinat P ya tinggal ubah aja bentuk kurungnya. Bentuk kurungnya jadi 7, min 8, 13. Ini yang namanya koordinat titik P. Jadi ini aplikasi yang sebenarnya nggak susah. Hanya dengan menggunakan teori dasar dari vektor garis dan vektor posisi, setiap jenis perbandingan, mau dia perbandingannya ada negatif atau positif, kita pasti akan dapat nilai koordinatnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di materi selanjutnya.